Kepolisian Daerah, Polda Sumatera Utara akhirnya buka suara terkait video viral yang memperlihatkan aksi penganiayaan oleh salah satu personelnya, Bribda G. Bribda G menganiaya seorang pengendara motor pada Selasa, tanggal 18 November tahun 2025, pukul 12.50 waktu Indonesia Barat di sekitar area Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Dalam video viral yang beredar, tampak Bribda G terekam memukuli korban menggunakan helm usai insiden motornya senggolan. Bribda G juga memaki pengendara motor itu, meski korban terlihat sudah tidak berdaya dan duduk di aspal. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha melerai dan meredam amarah Bribda G, dengan meminta untuk berhenti mengintimidasi korban. Setelahnya baru terungkap, Bribda G ternyata memiliki riwayat gangguan kejiwaan skizofrenia yang sudah diderita sejak lama. Meski memiliki masalah kesehatan mental, Bribda G diketahui masih aktif bertugas di Polri. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, saat itu, dua personel yakni Aibtu D dan Bribda G berboncengan dengan sepeda motor hendak keluar dari area Polda Sumut lewat bagian samping dan masuk ke jalan lintas Sumatera. Posisinya Bribda G sebagai pengemudi motor dan Aibtu D dibonceng. Saat hendak keluar gang, masuk jalan raya, sepeda motor mereka diduga ditabrak korban inisial ALP yang melaju dari arah Tanjung Morawa, menuju flyover Amplas. Begitu mau keluar dari Polda Sumut, kendaraannya ditabrak korban ALP dari belakang. Sama-sama sepeda motor, kata Kombes Ferry, Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Setelah tersenggol, Bribda G yang mengendarai sepeda motor turun, langsung menghajar korban. Bahkan, dalam video yang beredar, Bribda G sempat memukuli korban menggunakan helm. Setelah menganiaya korban, yang merupakan petugas Bandara Internasional Kuala Namu, Bribda G langsung meninggalkan lokasi. Alhasil, korban ditolong Aibtu D dan dibawa ke Poliklinik Polda Sumut. Kemudian, setelah kejadian tersebut, anggota kami yang mengendarai motor inisial G melakukan pemukulan terhadap korban, sambungnya. Kemudian, yang bersangkutan meninggalkan korban dan korban dibantu Aibtu D, dibawa ke Poliklinik Polda Sumut, lanjut Ferry. Kombes Ferry Walintukan menjelaskan penyebab emosi Bribda G meledak-ledak menganiaya korban hanya karena motornya tertabrak. Ferry menyebut, Bribda G memiliki penyakit gangguan kejiwaan, skizofrenia. Kebetulan anggota kami, Brigadir G terindikasi gangguan kejiwaan, ungkap Ferry. Penyakit itu disebut sudah lama diderita Bribda G, kurang lebih puluhan tahun. Namun sebelum kejadian ini belum pernah memiliki track record, rekam jejak, menyimpang. Sudah cukup lama kami lakukan pengobatan dan yang bersangkutan belum punya track record menyimpang dan masih dirawat saat ini, tambahnya. Setelah kejadian ini, Bribda G dirawat di rumah sakit jiwa guna perawatan. Karena perilaku yang bersangkutan, saat ini Brigadir G sedang kami observasi di rumah sakit jiwa, sambungnya. Polda Sumut menerangkan, kondisi korban ALP saat ini masih dirawat di rumah sakit. ALP mengalami sejumlah luka memar dan lecet di bagian wajah dan tubuhnya. Awalnya, korban dibawa ke Poliklinik Polda Sumut, namun pindah ke rumah sakit swasta. Kombes Ferry menyebut, Polda Sumut juga sudah menawarkan bantuan secara langsung untuk pengobatan, tetapi ditolak. Korban menyebut sudah mendapatkan fasilitas kesehatan dari tempatnya bekerja. Kami sudah berkunjung, menawarkan bantuan. Namun yang bersangkutan bilang sudah ditanggung tempatnya berdinas. Sehingga beliau menolak, jelas Ferry. Berdasarkan catatan Polda Sumut, Bribda G menderita skizofrenia selama kurang lebih 24 tahun, sejak tahun 2001. Hal ini diungkap Dr. RS Bayangkara TK2 Medan Spesialis Kejiwaan, Dr. Superida, Sep. KJ di Polda Sumut. Superida mengatakan, Brigadir G memiliki gangguan perilaku dan daya ingat. Kemudian, emosinya tidak stabil apabila ada pemicu bisa semakin parah. Jadi, skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang merupakan gangguan perilaku, gangguan daya ingat. Jadi, emosinya pasti kurang stabil, kata Dr. RS Bayangkara TK2 Medan Spesialis Kejiwaan, Dr. Superida, Sep. KJ, Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Beliau kami rawat sejak tahun 2001 dan beberapa tahun ini lanjut ke saya perawatannya, sambungnya.
Berdasarkan hasil observasi oleh Dr. Superida, penyebab gangguan kejiwaan yang dialami Bribda G dipengaruhi oleh faktor keluarga dan hormon dalam otaknya. Kemudian, ada dugaan faktor Bribda G pernah bertugas di Satuan Brigade Mobile, BRIMOB. Mengenai kesembuhan, masih berpotensi pulih dengan perawatan. Kini Bribda G dirawat di Rumah Sakit Jiwa, RSJ, Prof. Dr. M. Ildrem. Biasanya itu berbagai faktor, bisa karena masalah keluarga dan juga karena ada hormon di dalam otaknya. Ada potensi sembuh, pungkas Dr. Superida. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Kepolisian Daerah, Polda Sumatera Utara akhirnya buka suara terkait video viral yang memperlihatkan aksi penganiayaan oleh salah satu personelnya, Bribda G. Bribda G menganiaya seorang pengendara motor pada Selasa, tanggal 18 November tahun 2025, pukul 12.50 waktu Indonesia Barat di sekitar area Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Dalam video viral yang beredar, tampak Bribda G terekam memukuli korban menggunakan helm usai insiden motornya senggolan. Bribda G juga memaki pengendara motor itu, meski korban terlihat sudah tidak berdaya dan duduk di aspal. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha melerai dan meredam amarah Bribda G, dengan meminta untuk berhenti mengintimidasi korban. Setelahnya baru terungkap, Bribda G ternyata memiliki riwayat gangguan kejiwaan skizofrenia yang sudah diderita sejak lama. Meski memiliki masalah kesehatan mental, Bribda G diketahui masih aktif bertugas di Polri. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, saat itu, dua personel yakni Aibtu D dan Bribda G berboncengan dengan sepeda motor hendak keluar dari area Polda Sumut lewat bagian samping dan masuk ke jalan lintas Sumatera. Posisinya Bribda G sebagai pengemudi motor dan Aibtu D dibonceng. Saat hendak keluar gang, masuk jalan raya, sepeda motor mereka diduga ditabrak korban inisial ALP yang melaju dari arah Tanjung Morawa, menuju flyover Amplas. Begitu mau keluar dari Polda Sumut, kendaraannya ditabrak korban ALP dari belakang. Sama-sama sepeda motor, kata Kombes Ferry, Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Setelah tersenggol, Bribda G yang mengendarai sepeda motor turun, langsung menghajar korban. Bahkan, dalam video yang beredar, Bribda G sempat memukuli korban menggunakan helm. Setelah menganiaya korban, yang merupakan petugas Bandara Internasional Kuala Namu, Bribda G langsung meninggalkan lokasi. Alhasil, korban ditolong Aibtu D dan dibawa ke Poliklinik Polda Sumut. Kemudian, setelah kejadian tersebut, anggota kami yang mengendarai motor inisial G melakukan pemukulan terhadap korban, sambungnya. Kemudian, yang bersangkutan meninggalkan korban dan korban dibantu Aibtu D, dibawa ke Poliklinik Polda Sumut, lanjut Ferry. Kombes Ferry Walintukan menjelaskan penyebab emosi Bribda G meledak-ledak menganiaya korban hanya karena motornya tertabrak. Ferry menyebut, Bribda G memiliki penyakit gangguan kejiwaan, skizofrenia. Kebetulan anggota kami, Brigadir G terindikasi gangguan kejiwaan, ungkap Ferry. Penyakit itu disebut sudah lama diderita Bribda G, kurang lebih puluhan tahun. Namun sebelum kejadian ini belum pernah memiliki track record, rekam jejak, menyimpang. Sudah cukup lama kami lakukan pengobatan dan yang bersangkutan belum punya track record menyimpang dan masih dirawat saat ini, tambahnya. Setelah kejadian ini, Bribda G dirawat di Rumah Sakit Jiwa guna perawatan. Karena perilaku yang bersangkutan, saat ini Brigadir G sedang kami observasi di Rumah Sakit Jiwa, sambungnya. Polda Sumut menerangkan, kondisi korban ALP saat ini masih dirawat di rumah sakit. ALP mengalami sejumlah luka memar dan lecet di bagian wajah dan tubuhnya. Awalnya,
Korban dibawa ke Poliklinik Polda Sumut, namun pindah ke rumah sakit swasta. Kombes Ferry menyebut, Polda Sumut juga sudah menawarkan bantuan secara langsung untuk pengobatan, tetapi ditolak. Korban menyebut sudah mendapatkan fasilitas kesehatan dari tempatnya bekerja. Kami sudah berkunjung, menawarkan bantuan. Namun yang bersangkutan bilang sudah ditanggung tempatnya berdinas. Sehingga beliau menolak, jelas Ferry. Berdasarkan catatan Polda Sumut, Bribda G menderita skizofrenia selama kurang lebih 24 tahun, sejak tahun 2001. Hal ini diungkap Dr. RS Bayangkara TK2 Medan Spesialis Kejiwaan, Dr. Superida, Sep. KJ di Polda Sumut. Superida mengatakan, Brigadir G memiliki gangguan perilaku dan daya ingat. Kemudian, emosinya tidak stabil apabila ada pemicu bisa semakin parah. Jadi, skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang merupakan gangguan perilaku, gangguan daya ingat. Jadi, emosinya pasti kurang stabil, kata Dr. RS Bayangkara TK2 Medan Spesialis Kejiwaan, Dr. Superida, Sep. KJ, Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Beliau kami rawat sejak tahun 2001 dan beberapa tahun ini lanjut ke saya perawatannya, sambungnya. Berdasarkan hasil observasi oleh Dr. Superida, penyebab gangguan kejiwaan yang dialami Bribda G dipengaruhi oleh faktor keluarga dan hormon dalam otaknya. Kemudian, ada dugaan faktor Bribda G pernah bertugas di Satuan Brigade Mobile, Brimob. Mengenai kesembuhan, masih berpotensi pulih dengan perawatan. Kini Bribda G dirawat di Rumah Sakit Jiwa, RSJ, Prof. Dr. M. Ildrem. Biasanya itu berbagai faktor, bisa karena masalah keluarga dan juga karena ada hormon di dalam otaknya. Ada potensi sembuh, pungkas Dr. Superida. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.